Jadi soalnya adalah ini interval X yang membuat kurva fungsi fx sama X pangkat 3 kurang 6 X kuadrat tambah 9 tambah 2 selalu turun adalah berapa intervalnya. Jadi langkah pertama saya bisa tulis kembali ini fx-nya ya. Lalu setelah selalu turun itu turunan pertama harus sama 0, berarti kita cari turunan pertamanya ya. Dan X harus lebih kecil dari 0 karena itu syarat selalu turun, berarti kita carilah turunan pertama dari fungsi X di atas ya. Turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Lalu turunan dari 6X kuadrat adalah 12X. Turunan dari 9X adalah 9 ya. Dan turunan dari 2 adalah 0. Harus lebih kecil dari 0. Karena syarat selalu turun itu turunan pertama lebih kecil dari 0. Lalu ini 3X kuadrat kurang 12 tambah 9 kita sederhanakan, bisa masing-masing kita bagi dengan 3 jadi sisa X kuadrat kurang 4X tambah 3 lebih kecil dari 0. Setelah itu kita faktorkannya. Kita faktorkannya, difaktorkan menjadi X faktor dari 3 adalah min 1 dengan X min 3 ya. Kecil dari 0. Karena X kali X adalah X kuadrat, X kali min 3 adalah min 3X, min 1 kali min X, jadi min 3 kurang 1 X adalah min 4X, min 1 kali min 3 adalah plus 3. Sudah betul. Nah dari sini berarti kita bisa tulis X sama dengan 1, atau nah, kalau ada yang belum tahu saya tulis lagi di sini ya. Di sini X kurang 1 sama dengan 0, atau ini lagi ya, X kurang 3 sama dengan 0. Jadi di sini X kurang 1 sama 0 itu X sama dengan 1 pindah ruas ya. Atau di sini adalah X sama dengan 3. Karena dia lebih kecil dari 0, maka syaratnya adalah 1 kecil dari X kecil dari 3. Begitu. Oke? Ya, itulah jawaban yang betul. Nah, ini soal kedua, diberikan fungsi Gx sama dengan 2X pangkat 3 kurang 9X kuadrat tambah 12X. Interval X yang memenuhi kurva fungsi Gx selalu naik adalah berapa? Jadi langkah pertama, kita selalu cari turunan pertama ya. Kita cari turunan pertama dari Gx sama dengan 2X pangkat 3 kurang 9X kuadrat tambah 12X. Turunan pertamanya berarti itu adalah Gx X-nya. Jadi turunan dari 2X pangkat 3 ini adalah 3 kali 2, 6X kuadrat. Lalu turunan dari min 9X kuadrat adalah min 18X. Tambah turunan dari 12X adalah 12. Nah, syaratnya itu naik turun itu turunan pertama harus sama dengan ini naik berarti lebih besar dari 0. Berarti hasil dari Gx ini 6X kuadrat kurang 18X tambah 12 itu harus besar dari ya. Kita lihat 6 min 18 dengan 12 masing-masing bisa disederhanakan dengan cara dibagi 6 ya. Jadi X kuadrat kurang 3X tambah 2 itu lebih besar dari 0. Begitu toh? Selanjutnya itu kita bisa faktorkan dia ya. Kita bisa faktorkan. Jadi difaktorkan X kuadrat kurang 3X tambah 2 itu pemfaktorannya adalah X. Karena ini min 3 dan itu plus 2 berarti min 2 dengan min 1 ya. Besar dari 0. Ketika Anda kali X kali X kuadrat, X kali min 1 min 1X, min 2 jadi min 3X-nya dijumlahkan, min 2 kali min 1 adalah plus 2. Berarti dari sini kita bisa tulis X kurang 2 sama dengan 0, atau X kurang 1 sama dengan 0 ya. Seperti itu. Nah, di sini X kurang 2 sama dengan 0, X-nya harus sendiri, maka min 2 pindah jadi plus 2 ya. Jadi X sama dengan 2, maka di sini adalah X sama dengan 1. Karena dia lebih besar dari 0, maka kita ambil yang kecil dulu ya. Jadi X kecil dari 1 atau X besar dari 2. Seperti itu.
Terus saya akan periksa siapa yang betul. Oh iya. Itu ya. Stop share. Jadi jawabannya X kecil 1 atau X besar 2 agar fungsi selalu naik. Saya bisa ulang tadi Px adalah X dikali 6x kuadrat. Lalu kita jabarkan 6x kuadratnya ya. Jadi 36 kurang 12x tambah x kuadrat. Nah, itu kita kali masuk x-nya. Jadi x kali 36 adalah 36x. X kali min 12 adalah min 12x kuadrat. Dan x dikali x pangkat 2 adalah x pangkat 3. Nah, selalu kita mau cari turunan pertama ya. Jadi turunan pertama dari Px adalah P aksen x sama dengan 36 kurang 24x tambah 3x kuadrat. Nah, di sini yang diminta adalah grafik fungsi tidak pernah turun. Syaratnya itu tidak pernah turun adalah turunan pertama dari P aksen x itu harus lebih besar dari 0. Berarti 36 kurang 24x tambah 3x kuadrat itu harus lebih besar dari 0. Nah, kebetulan di sini kita masing-masing bisa sederhanakannya, masing-masing bisa dibagi 3. Jadi X kuadrat kurang 8X tambah 12. Kita urutan dari pangkat tertinggi dulu ya. Jadi X kuadrat kurang 8X tambah 12. Setelah ini kita faktorkan. Menjadi itu X kuadrat ya X ya. X 12 dan min 8. Berarti sambil faktor dari 12. Yang menghasilkan min 8. Jadi sambil min 2 dengan min 6 ya. Karena apa? Min 2 kali min 6 adalah plus 12 dan min 2 kurang 6 adalah min 8. Jadi begitu. Memfaktorkan itu bagian dari pelajaran SMP ya. Jadi sambil X kurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 6 sama dengan 0 ya. Jadi X sama dengan 2. Sini X sama dengan 6. Karena dia lebih besar dari 0, maka kita bisa ambil bahwa X itu lebih kecil sama dengan 2. Ya. Ketika Anda menggambarkan grafiknya, itu akan muncul seperti ini. Dan X lebih besar dari 6. Seperti itu. Ya, selesai. Dan saya lihat sudah ada yang betul. Aduh, di atas sudah. Jadi jawabannya X kecil sama dengan 2 atau X besar sama dengan 6. Gitu ya. Oke. Kita lihat dulu apakah kita masih punya waktu pembahasannya. Soal keempat. Ini dia ya. Saya share. Grafik fungsi Vx sama dengan X pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 5 tidak pernah naik untuk nilai-nilai berapa. Tidak pernah naik berarti itu turunan pertama harus lebih kecil sama dengan 0. Jadi saya bisa copy paste kembali soalnya ya. Lalu langkah berikutnya tentulah kita akan cari turunan pertama dari aksen X. Turunan dari X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2. Oke. Lalu turunan dari 3X kuadrat adalah 6X. Sedangkan turunan dari 5 adalah 0. Jadi tidak usah ditulis. Jadi selanjutnya ini ada syarat tidak pernah naik. Berarti itu syaratnya adalah V aksen X ini harus lebih kecil sama dengan 0 ya. Kecil sama dengan 0 itu syarat. Nah, berarti 3x kuadrat tambah 6x itu harus lebih kecil sama dengan 0. Gitu ya. Nah, begini. Nah, dari sini kita bisa faktorkan. Nah, jadi 3x kuadrat dengan 6x itu masing-masing kita bisa menjadikan 3x, x ditambah 2 ya. Ketika Anda kali masuk dapat 3x kuadrat tambah 6x. Bisa begitu. Jadi kita andaikan dia sama dengan 0 dulu atau X tambah 2 juga sama dengan 0 ya. Seperti itu. Nah, di sini dia bilang 3X sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 0 bagi 3. 0 bagi 3 adalah 0. Kalau yang ini X tambah 2 sama dengan 0, X harus sendiri, maka 2-nya pindah jadi min 2. Nah, karena dia lebih kecil
sama dengan 0, berarti kita bisa ketik apa saja. Di antaranya, kalau dia lebih kecil pasti di antaranya itu. Jadi yang ini, lalu kita lihat yang mana lebih kecil 0 atau min 2, pasti dia min 2 ya. Min 2 lebih kecil dari X. Lalu lebih kecil dari 0. Selesai. Inilah syarat grafik fungsi Vx sama X pangkat 3 tambah X per tambah 5 tidak pernah naik pada interval nilai itu min 2 lebih kecil sama dengan S lebih kecil sama dengan 0. Begitu. Ini soal kelima ya. Grafik fungsi Fx sama S pangkat 3 kurang X tambah Bx akan turun dari interval 2 kecil S kecil 6. Nilai A dan B adalah berapa? Jadi pasti selalu dicari turunan pertama ya, mau dia grafiknya naik, turun, diam, pasti selalu cari turunan pertama. Turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat, turunan dari min X adalah min 2X, dan turunan dari B adalah B. Ya. Nah, habis itu kita perhatikan ini ya, dia turun dalam interval ini. Begitu. Berarti kalau dia turun di sini, 3X kuadrat ini harus lebih kecil dari 0. Itu syarat fungsi turun. Nah, itu perhatikan ini ya, 2 kecil X kecil 6, berarti itu kalau kita mau gambarkan kenapa ini jadi begitu ya. Nah, ini itu artinya X sama dengan 2 atau X sama dengan 6 ya. Nah, dari X sama dengan 2 dan X sama dengan 6 itu kita bisa jadikan pemfaktoran ya. Itu artinya X kita kurang 2 terus X kita kurang 6 ya. Lebih kecil dari 0 karena kita ikuti jawaban yang di atas dari turunan pertamanya. Nah, setelah itu kita kalikan pelangi nih, X kurang 2 dikali X kurang 6 ya, jadinya adalah X kuadrat minus 6X minus 2X plus 12 ya, lebih kecil dari 0. Lalu digabungkan yang sejenis jadi X kuadrat min 6X dengan minus itu min 8X tambah 12. Nah, ternyata yang ini belum sama dengan hasil turunan pada soalnya. Ini 3X kuadrat min 2X tambah B lebih kecil 0. Sedangkan sini X kuadrat. Tidak ada tiganya. Jadi bagaimana caranya supaya jadi 3X kuadrat? Maka yang X kuadrat kurang 8X tambah 12 kecil dari 0 ini kita kalikan 3 ya. Kita kalikan 3 berarti hasilnya adalah 3 kali X kuadrat itu 3X kuadrat. Min 8X kali 3 adalah min 24X, lalu 12 kali 3 adalah 36, lebih kecil dari 0. Nah, sudah sama kan? Sudah sama dengan yang ini bentuknya. Kita turunkan ke bawah. Nah, lalu yang seletak diambilnya, ini 3X kuadrat sudah sama. Ini min 24X dengan min 2X. Berarti dia sama ya, jadi saya bisa tulis minus 2A sama dengan minus 24. Begitu tuh. Min 2 adalah min 24, jadi A-nya adalah 12 ya. Kenapa? Karena min 24 bagi 2 adalah 12. Sebenarnya ini terletak dengan 36, otomatis langsung bisa aja. Jadi 36. Jadi jawabannya A-nya 12 dan B-nya sama dengan 36. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup pembahasan materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan ada latihan soalnya dikerjakan ya. Oke.